Mhm. Mbak Fitri, kita mulai dulu dari awal sidang ya. Awalnya kemudian media mengetahui bahwa sidang ini akan terbuka untuk umum begitu. Tapi kemudian ada informasi bahwa sidangnya tertutup begitu secara mendadak. Media sempat dibuat kebingungan begitu ya mengenai sidang apakah terbuka ataukah tertutup. Aturan dari tata negara itu persidangan seperti apa sih Mbak Fitri? Apakah memang boleh hakim ketua secara mendadak mengatakan sidang tertutup begitu, lalu kemudian akhirnya setelah ditekan oleh tim kuasa hukum dari terdakwa akhirnya dibuka dengan pembatasan bahwa jumlah pengunjung tidak boleh melebihi kapasitas. Aturannya bagaimana sih Mbak Fitri? Ya, aturannya itu harusnya semua sidang terbuka untuk umum kecuali perkara kesusilaan dan apabila melibatkan anak di bawah umur. Nah, di luar itu harusnya terbuka untuk umum. Nah, kalaupun hakim, tentu saja hakim sebagai pemimpin yang paling tinggi dalam ruang sidang boleh memutuskan sidang tertutup, tapi itu artinya harus disepakati oleh para pihak. Dan dengan menutup secara mendadak itu juga sangat tidak lazim ya, dan makanya kemudian diubah keputusannya karena ada protes dari pihak terdakwa. Saya kira itu hal yang perlu dilakukan untuk meluruskan hal ini. Karena prinsipnya tidak boleh mendadak ditutup seperti itu, karena ini bukan kasus kesusilaan ataupun melibatkan anak. Keputusan akhirnya mendadak tertutup ini menurut Anda memang karena ada privilege itu yang diberikan kepada saksi, Mbak Fitri? Betul, jadi kita bisa lihat juga ya dalam suasana dalam ruang sidang tadi, misalnya begitu Pak Luhut masuk, itu penonton yang sudah diseleksi, itu ada yang bertepuk tangan. Ya, setelah itu juga dalam beberapa pernyataan, di mana saksi pelapor itu menyatakan rasa nasionalismenya dan lain sebagainya, dulu dia pernah di TNI dan seterusnya, itu diberi tepuk tangan. Jadi seperti disetting untuk panggung. Oke.